حي على الفلاح حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasi'an. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Hadirin al-Jum'ah yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat dengan wasiatut taqwa kepada semua ahli Jum'ah dan khatib sendiri. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah sampai hari ini kita masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih berada pada tahun baru Islam 1446 Hijriah. Sekarang pada bulan Muharram kita sudah melewati 20 hari dari tanggal 1 Muharram. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah, nama tahun Islam disebut tahun Hijriyah. Kenapa? Karena dinisbahkan kepada peristiwa hijrah
Dan kenapa dinisbahkan kepada peristiwa hijrah? Sehingga perhitungan awal tahun dalam tahun Islam itu dimulai atau tahun pertamanya adalah sejak peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Itu tidak lain agar umat Islam setiap pergantian tahun mengenang suatu peristiwa besar, suatu peristiwa yang fenomenal dalam sejarah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan ternyata dalam sejarah perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah sudah mengubah konstelasi dakwah Islam, yang kalau dibandingkan 13 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Makkah, tetapi perkembangan dan pertumbuhannya sangat lambat. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyebarkan Islam selama 13 tahun di Mekah, kenyataan orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan masuk Islam masih dapat dihitung dengan jari. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah, yang tidak lain adalah sebuah strategi dalam berdakwah. Dan ternyata setelah berhijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah SAW datang ke Madinah bersama para sahabat, disambut dengan antusias oleh orang-orang Ansor. Dan kemudian selama 10 tahun menyebarkan agama Islam di Madinah berhasil dengan sukses, sampai Islam pun sempurna dengan turunnya ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu, dan kami sempurnakan nikmatku untukmu, dan kami ridho Islam menjadi agama bagimu. Menandakan bahwa perjuangan Rasulullah SAW selama 10 tahun di Madinah berhasil dengan sukses, dan itu diawali oleh sebuah peristiwa fenomenal, yakni peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sehingga boleh dikatakan, apabila Rasulullah tidak hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Islam belum tentu bisa tersebar seperti ini. Oleh karena itu, maka sahabat Umar bin Khattab beserta sahabat-sahabat yang lain pada saat itu, ketika umat Islam belum memiliki perhitungan tahun, maka dari hasil musyawarah, perhitungan tahun dinisbahkan atau disandarkan kepada peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Jadi begitu masuk bulan Muharram meninggalkan Dzulhijjah, bukan hanya sekedar perpindahan tahun, bukan hanya sekedar pergantian tahun, tapi di balik itu ada unsur yang lebih hebat berkaitan dengan dakwah Islam, yakni setiap pergantian tahun agar umat Islam mengenang sebuah peristiwa fenomenal, yakni hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Pergantian tahun sebagai sebuah perputaran waktu itu sudah jelas. Bukan hanya pergantian tahun, tapi pergantian bulan, pergantian minggu, pergantian hari, itu semua menunjukkan bahwa waktu berjalan terus menerus. Tetapi
ketika waktu berjalan terus-menerus, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita menyikapi waktu itu. Apakah kita sama dengan hari kemarin, atau apakah kita lebih baik daripada hari kemarin, atau malah kita lebih jelek dibanding hari kemarin. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, pergantian tahun harus dimaknai oleh sikap menyikapi waktu itu sendiri, agar dari waktu ke waktu senantiasa meningkat secara lebih baik. Dan waktu yang telah kita lewati harus dijadikan cermin. Jangan sampai terpatuk ular 2 kali pada lubang yang sama. Kalau hari kemarin kita pernah gagal, maka kegagalan itu sebaiknya tidak boleh diulangi di waktu yang akan datang. Karena kegagalan masa lalu adalah cermin yang harus kita lihat sehingga jangan sampai diulangi kembali. Sehingga tahun yang akan datang kita akan lebih baik. Dalam Al-Quran dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, wal tandur nafsun, hendaklah setiap diri melihat ma qaddamat, apa yang sudah dilakukannya di masa yang lalu. Untuk apa melihat apa yang sudah dilakukan di masa lalu? Lighad, untuk melangkah ke depan, untuk melangkah terus agar ke depan lebih baik dibanding dengan hari atau tahun yang lalu. Karena itu Rasulullah memberikan kepada kita hanya 3 pilihan berkaitan dengan waktu. Yakni yang pertama, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka orang itu dianggap rugi, kata Rasulullah. Tetapi apabila hari ini lebih jelek dibanding dengan hari kemarin, maka orang itu dianggap celaka, kata Rasulullah. Dan apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang itu dianggap beruntung. Pilihan kita berdasarkan hadis Rasulullah hanya ada 3: merugi, celaka, atau beruntung. Merugi dan celaka sesungguhnya sama-sama tidak beruntung. Karena itu pilihan kita hanya 2 sesungguhnya, dan 1 yang harus kita pilih adalah beruntung. Karena itu maka pergantian waktu, pergantian tahun harus menunjukkan kepada kita kualitas amal kita, bahwa hari ini dan tahun-tahun yang akan datang harus lebih baik daripada hari kemarin dan tahun-tahun yang lalu. Yang kedua, tahun Islam dinisbahkan kepada peristiwa hijrah sehingga dinamakan tahun Hijriyah. Karena umat Islam harus memiliki semangat hijrah. Hijrah itu berubah. Hijrah itu bergerak. Kalau hanya sekedar berubah, kalau hanya sekedar bergerak, hewan juga berubah, hewan juga bergerak. Tapi kita adalah manusia yang perubahan dan pergerakannya tidak boleh sama dengan hewan. Karena kita sebagai makhluk manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-insan hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang berpikir, hewan yang bisa berbicara. Jadi manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan hewan. Karena itu ketika hewan bergerak, ketika hewan berubah, manusia pun bergerak, manusia pun berubah, maka pergerakan dan perubahannya harus berbeda dengan hewan. Kalau hewan berubah dan bergerak hanya menggunakan instingnya semata-mata, karena memang ia tidak akan berubah ke arah yang lebih baik. Seperti itulah pergerakan dan perubahan hewan. Manusia dengan akalnya harus bergerak dan berubah ke arah yang lebih baik. Sehingga ketika kita akan melakukan sesuatu, harus kita pikirkan lebih dahulu, apakah yang akan kita lakukan ini bermanfaat atau tidak? Apakah yang kita lakukan ini baik atau tidak?
Itulah bedanya manusia dengan hewan. Ketika akan bertindak sesuatu, ketika akan berbuat sesuatu, pasti seharusnya dipikirkan oleh akalnya yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, gambaran tentang hijrah adalah semangat perubahan. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkannya dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW bersama para sahabat. Sehingga hijrah begitu hebat posisinya di dalam ajaran Islam. Seorang muslim harus tahu makna hijrah. Dan seorang muslim harus terus dalam dirinya semangat untuk senantiasa berhijrah. Semangat untuk senantiasa merubah diri ke arah yang lebih baik. Sehingga di dalam Al-Quran banyak ayat tentang hijrah yang memberi semangat kepada kita bahwa umat Islam itu harus hijrah. Dan hijrah yang sesungguhnya hari ini bukan hijrah sebagaimana Rasulullah dari Mekah ke Madinah, bukan dari tempat ke tempat yang lain, tetapi al-muhajiru man hajara mimma nahallahu anhu, bahwa orang yang berhijrah adalah orang yang berpindah dari apa yang dilarang oleh Allah dan berpindah kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat hijrah. Sebagai manusia, tentu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita pernah dan pasti akan melakukan perbuatan yang berdosa. Tetapi bagi manusia, semua itu harus dipikirkan terlebih dahulu untuk tidak diulangi kembali dan semangat hijrah ke arah yang lebih baik. Di dalam surat An-Nisa ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka ia akan menemukan di bumi ini tempat yang luas, tempat yang membuat kita lebih leluasa, tempat yang membuat kita lebih tenang. Wa may yakhruj min baitihi muhajirun ila Allah, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah di jalan Allah. Ayat ini menunjukkan kepada kita dengan bahasa yang jelas sekali. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, kita keluar dari rumah masing-masing, karena kita juga memiliki rumah, di mana di rumah itu kita berdiam diri, di rumah itu kita berkeluarga, di rumah itu kita istirahat. Tapi manusia harus melakukan hal yang lebih luas di luar rumah. Maka ketika manusia itu keluar dari rumah, Allah Subhanahu wa taala melihat wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah di jalan Allah wa rasulih, dan di jalan rasulnya. Keluar dari rumah ada niat untuk berhijrah di jalan Allah dan rasulnya. Ada niat untuk tidak melakukan perbuatan dosa karena berjalan di jalan Allah dan rasulnya. Ada niat untuk senantiasa memperbaiki diri. Ada niat untuk senantiasa menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah seharusnya umat Islam. Apabila seseorang keluar dari rumahnya dengan niat hijrah di jalan Allah dan rasulnya, thumma yudrikhul mautu, kemudian ia menemukan ajalnya, menemukan kematian. Keluar dari rumah entah di mana kita menemukan kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka orang tersebut sudah menemukan pahala hijrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah seperti Rasulullah dari Makkah ke Madinah tentu tidak mungkin kita lakukan. Sekarang kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki pahala hijrah sebagaimana para sahabat waktu itu berhijrah dari Makkah ke Madinah. Maka satu-satunya cara adalah kemanapun kita akan pergi, niatkan dalam hati untuk berhijrah di jalan Allah, untuk terus memperbaiki diri,
Jika kita mau berusaha mencari nafkah, niatkan dalam hati kita ingin mencari nafkah dengan nafkah yang halal, tidak dengan nafkah yang haram. Jika keluar dari rumah kita ingin kemana saja, maka niatkan dalam hati, tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan perbuatan salah dan perbuatan dosa. Niat itu sangat penting, sehingga ayat atau hadis tentang niat dikaitkan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah dengan bunyi yang sangat terkenal kita mendengar, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Oleh karena itu, ketika hari ini Allah masih memberikan usia kepada kita dan kita berada di tahun 1446 Hijriah, mari kita luruskan niat, bergerak kemanapun, bergerak dimanapun, harus niat semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin memperbaiki diri serta ingin meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kekuatan kepada kita agar kita terus bergerak dan berubah ke arah yang lebih baik, ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.